Baik, dalam konten sekarang ini kita akan ngeplok saja ya. Sekaligus kita perhatikan ini unit AC SAP ya, terutama bagian talang airnya gitu ya. Nanti kita perlihatkan seperti apa tampilan indoornya gitu ya. Untuk AC SAP 1 PK ya, ini lokal punya, produk Indonesia ya. Yang 1 PK ini kurang lebih listriknya tuh hanya 760 atau 780-an ya. Jadi di sini kami akan mengganti ya yang lama gitu ya. Yang pas kebetulan emang AC yang lamanya itu udah error ya. Nanti bisa Anda lihat sendiri mereknya apa gitu ya. Pas kebetulan juga user kami ini minta diganti baru saja gitu ya. Nah, ini adalah merek AC-nya yang akan diganti ya. Lagi pula terlalu besar lah menurut beliau, ini kapasitasnya 1,5 PK gitu ya. Jadi beliau menginginkan yang kapasitas 1 PK saja gitu ya. Nah, ini bagian outdoor unitnya ya. Jadi AC ini trouble di bagian indoornya ya. Outdoornya masih bagus. Nah, jadi ini unit lama sudah kita turunkan ya. Indoor maupun outdoor unitnya ya. Jadi kita tinggal memasangkan AC yang baru gitu ya. Nah, ini satu set AC 1,5 PK merek Mitsubishi. Baik, kita buka saja ini bagian indoornya terlebih dahulu ya, seperti biasa kalau kita masangkan ya. Kita ambil dulu dia punya bracket indoor gitu ya. Tetapi sebelum kita pasangkan dia punya bracketnya ya, kita lihat dulu tampilan dari AC SAP seri BEY ini ya, BEY 9B ya. Kapasitas 1 PK 9000 BTU ya. Tapi alhamdulillah sih ini untuk kapasitas listriknya termasuk kecil ya. Hanya 760-an lah kurang lebihnya ya. Nah, seperti ini tampilan dia punya cover indoor unitnya ya. Seperti biasa di dalam indoor unit ini ada buku garansi ya, beserta satu set baterai dan remote-nya ya. Kalau baterainya biasanya terpisah dengan skrup ya. Nah, ini remote-nya beserta buku manual dan garansi, serta ini adalah penutup dia punya kelistrikan di indoor unit, beserta dia punya baterai remote-nya ada di sini ya, dan skrup-skrup untuk bracket indoor ya. Oke, langsung saja kita ingin melihat ya seperti apa dia punya talang airnya ya. Karena talang air ini sangat penting sekali ketika kita melakukan perawatan, khususnya AC-AC yang sudah kotor, yang dimana kotoran tersebut sudah berbentuk jelly gitu ya. Oke, di bawah sini ada tersembunyi ya, dia punya skrup 2, dan di atas ini kanan kiri ada 2. Oke, setelah covernya kita buka, nah seperti ini ya. Emang dari dulu juga untuk merek ini, baik yang Thailand juga sama ya, dia punya talang air tidak bisa dilepas, tapi ada kelebihannya ya. Nah, di sini walaupun talang ini tidak bisa dilepas, tetapi sangat lapang sekali ya. Jadi ujung atau bibir dia punya talang ini tidak nempel dengan evaporator. Nah, ini ya. Jadi ketika terjadi atau ada kotor yang udah berbentuk jelly, ini sangat mudah untuk dibersihkan. Sikat gigi di sini kita masih muat ya. Walaupun AC ini talang airnya tidak menciptakan yang bisa dilepas, tetapi produk ini merubah posisi dia punya EPAP ini, bagian bawah ini tidak mepet dengan dia punya talang gitu ya. Jadi ada spare lah gitu ya. Nah, bagian sini jadi kalau ada kotor gitu ya, atau tersumbat itu akan terlihat di sini gitu ya. Terus berikutnya lubang-lubang pembuangan juga terlihat ya. Jadi kalau menurut kami rekomen banget lah ini untuk masalah talang air. Untuk produk SAP ini walaupun tidak bisa dilepas ya, tidak jadi masalah. Yang penting itu dia antara EPAP-nya, bagian EPAP bagian depan bawah ini dengan bibir dia punya talang bagian depan itu tidak dibuat mepet atau rapat itu seperti AC-AC. Ada beberapa AC yang emang dibikin mepet sehingga talang airnya sulit untuk dijangkau untuk membersihkan dia punya kotor yang sudah berbentuk jelly gitu ya. Ingin melihat ya, kita buka saja dia bagian outdoornya. Nah, seperti ini. Ini dia punya EPAP, kondensornya ya. Ini sudah kembali lagi ke zaman yang dulu ya, mempergunakan tembaga ya. Sementara untuk yang buatan Thailand itu masih tetap mempergunakan
yang Almini. Kalau tidak salah masih tetap mempergunakan yang Almini kalau yang Thailand ya. Nah sekarang untuk yang lokalan ini ya, ternyata bagian kondensor ini udah kembali lagi menciptakan kondensor tersebut. Pipa-pipanya mempergunakan dia punya tembaga ya. Oke lah, ini kita singkat cerita saja ya. Dia unit indoornya tampilannya seperti ini, sudah terpasang ya. Sementara untuk bagian outdoor unitnya ya seperti ini, di tempat bekas di AC lama ya posisinya. Nah ini sekaligus kami sedang melakukan dulu proses pemakuman sebelum gas freon yang ada di kompresor tersebut dibuka. Wajib proses pemakuman ini wajib minimal ya, minimal 15 menit. Lebih dari 15 menit itu lebih bagus gitu ya. Oke, kelihatannya pipa instalasi di sini kelihatan pendek ya, padahal di balik dia punya outdoor itu kami gulung ya. Tetapi dalam video ini tidak begitu nampak dari pipa yang kelebihannya kita gulung di bagian outdoor. Oke, proses pemakuman sedang ini berlanjut ya, minimal 15 menit sebelum dia punya freonnya kita buka. Oke, cukup. Sudah lebih dari cukup ya, lebih dari 15 menit ini kita melakukan proses pemakuman. Sebelum dia punya mesinnya di off, kita tutup dulu dia punya manifold ini. Dan setelah mesin vakum ini kita matikan ya, tunggu dulu beberapa saat untuk memastikan tidak terjadinya ada kebocoran. Karena akan ketahuan di jarum manifold ini yang tadinya minus 0 ini ya, minus gitu ya, itu akan, kalau ada bocor dia akan kembali ke posisi 0 gitu ya. Kalau ini mah dari hasil proses pemakuman udah di bawah 0, sampai ditunggu beberapa saat juga alhamdulillah masih posisi di bawah 0. Berarti pemasangan ini cukup oke, tidak mengalami adanya kebocoran ya. Jadi setelah diketahui tidak ada mengalami kebocoran, kita tinggal melakukan langkah pembukaan gas freon. Kita buka dulu yang high flashnya atau palep pipa kecil ini ya, pipa dorong yang pertama kita buka palepnya itu ya. Nah ini ya khusus para penyimak konten kami, di sini juga ada peringatan ya, diwajibkan untuk melakukan proses pemakuman sebelum gas freon ini dibuka gitu ya. Oke, proses pembukaan gas freon yang high flashnya itu atau pipa tekan ini, pipa yang kecil ini kita buka terlebih dahulu. Setelah ya pipa yang kecil atau palep yang kecil itu dibuka ya, pipa yang kecil atau high flash itu dibuka atau pipa dorong dibuka, baru pipa yang besarnya kita buka juga. Nah setelah ini terbuka, penutup-penutupnya jangan sampai ketinggalan, wajib dipasang dan dikuatkan untuk menghindari adanya kebocoran-kebocoran dari palep yang hanya mempergunakan di dalamnya itu semacam seal atau karet gitu ya. Untuk jaga-jaga jangan sampai penutup tersebut tidak dipasang, penutup palep ya. Oke, setelah semua beres kita tinggal running ya untuk proses pengetesannya. Nah di sini ada remote-nya jadi satu dengan buku manual serta garansi ya. Kita pasangkan terlebih dahulu dia punya baterai remote-nya. Sekaligus semua pekerjaan-pekerjaan kami simpan di YouTube atau kami publikasikan di YouTube juga untuk sebagai dokumen untuk para customer kami gitu ya. Jadi kita bakalan mengetahui sejak kapan AC tersebut mulai dipasang gitu kan. Jadi kalau kita memiliki channel, kerjaan kita di upload atau kita buatkan vlog atau mungkin tutorial gitu ya, sekaligus sebagai dokumen gitu untuk customer kita gitu ya. Oke, kita setting dulu. Ini kita taruh di suhunya paling rendah dulu saja, tidak jadi masalah. Kecepatan pennya kita setting ya, oke. Proses modenya udah mode pendinginan. Setelah itu kita setting, baru kita on kan atau kita running ke indoor unitnya gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Ini powernya sudah mulai kita on kan ya, dengan tanda indoornya sudah menutup dan kita sudah menghidupkan melalui remote. Jadi oke, itu saja ya yang bisa kami share atau kami sampaikan. Lagi pula ini kami juga sebagai dokumen untuk user kami ya. Jadi sudah jelas untuk AC sub yang lokal ini ya, buatan dalam negeri ini seri BEY atau BEY ya, baik 5, 7 maupun 9, itu talang airnya alhamdulillah walaupun tidak bisa dilepas gitu ya, tetapi ada spare
antara dia punya epap paling bawah dengan dia punya bibir talang itu ada spare, jadi sehingga ketika ada talang tersebut tersumbat gitu, itu mudah dibersihkan terutama untuk kotoran-kotoran yang sudah berbentuk jelly atau seperti agar-agar yang cukup lumayan lengket kalau seandainya bagian talang tersebut tidak bisa dilepas atau tidak ada spare ya. Baik, sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang. Ini kami proses pengecekan freon ya. Alhamdulillah normal semua, tidak ada kurang apapun ya. Pipa kedua, pipa high press, low press ya, pipa besar maupun pipa kecil udah berasa dingin. Tekanan freon juga alhamdulillah normal ya untuk refrigeran atau freon R32 ini gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami share, kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes. I don't know how I left you for my name. None of the place